Video kali ini kita akan membahas tentang leadership style atau gaya kepemimpinan yang banyak sekali dikaji dalam studi kepemimpinan. Ya. Jadi leadership style nanti kita akan bahas dulu tentang apa itu leadership style. Kita juga harus ingat tentang teori kepemimpinan saat kita membahas tentang leadership style karena akan sangat tergantung dari teori yang kita gunakan sebagai dasar untuk menentukan gaya kepemimpinannya. Kemudian kita juga akan belajar tentang beberapa gaya kepemimpinan yang sering kita gunakan. Sebelum masuk ke gaya kepemimpinan, mari kita ingat lagi tentang leadership approach. Jadi kalau ngomongin teori kepemimpinan, pasti akan ada banyak. Silakan googling aja teori kepemimpinan, begitu ya. Pasti nanti keluarnya akan sangat banyak. Untuk memudahkan kita memahami konsep yang digunakan pada teori kepemimpinan tadi, kita bisa mengklasifikasikan menjadi beberapa approach. Rincian tentang approach ini nanti silakan dilihat dalam video sebelumnya tentang teori kepemimpinan. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan gaya kepemimpinan? Jadi, gaya kepemimpinan itu merupakan kombinasi dari traits, sifat-sifat, skill, keterampilan, dan perilaku pemimpin yang digunakan atau yang ditunjukkan oleh pemimpin saat berinteraksi dengan bawahannya. Jadi, dalam gaya kepemimpinan kita nggak akan hanya membahas sifat, tapi pasti juga akan ngomongin tentang kombinasi dari internalnya tadi ya, traits dan skill, serta tindakan yang ditunjukkan oleh pemimpin saat berinteraksi dengan bawahan. Jadi walaupun gaya kepemimpinan itu juga membahas tentang traits dan skillnya, tapi komponen pentingnya adalah perilaku yang ditunjukkan. Karena saat ngomongin tentang gaya kepemimpinan, hal itu bisa diobservasi. Nah, sebelum kita juga membahas tentang masing-masing gaya kepemimpinan, mari kita ingat juga tentang level dari kepemimpinan itu sendiri. Jadi, kalau ngomongin kepemimpinan itu kita ada yang individual, biasanya pasti juga ngomongin self leadership gitu ya. Diadik itu antara satu orang dengan orang yang lain, kemudian dengan kelompok dan juga dengan organisasi. Hal ini akan menentukan siapa pemimpin yang akan dianalisis. Jadi misalnya kalau kita menentukan atau kita mau mengukur kepemimpinan, gaya kepemimpinan di rumah sakit A begitu ya. Nah, itu kan ada banyak pemimpin di dalam rumah sakit itu. Kita harus definisikan dulu sebenarnya yang disebut sebagai pemimpin atau pemimpin yang akan dianalisis menggunakan tools kita ini adalah pemimpin yang mana? Apakah direktur utamanya? Apakah kepala bagiannya? Apakah itu kepala seksinya? Atau itu adalah ketua timnya begitu ya. Jadi ada banyak pemimpin, kita harus tentukan atau definisikan dulu pemimpinnya ini yang mana. Saat berbicara tentang lokus kepemimpinannya itu siapa, kita ingat ada namanya direct leadership dan indirect leadership. Kalau ngomongin tentang direct leadership, berarti adalah kepemimpinan yang memang langsung antara interaksinya langsung begitu ya. Misalnya antara ketua tim dengan anggota timnya. Itu adalah direct leadership. Pada direct leadership, setiap bawahan pasti akan dapat langsung memberikan penilaian tentang interaksinya dengan pemimpin langsungnya. Namun ada juga yang disebut dengan indirect leadership. Indirect leadership ini interaksinya tidak terjadi secara langsung, tapi dia bisa mempengaruhi hingga ke bawahan tersebut. Misalnya kepemimpinan dari direktur dinilai oleh anggota tim di pelaksana teknisnya begitu. Pelaksana teknisnya kan pasti dia tidak berinteraksi secara langsung dengan direkturnya sebagai top level manajemennya, tapi bawahannya tadi, bawahan di pelaksana tadi
orang pelaksana tadi, dia bisa memberikan penilaian terhadap kepemimpinannya walaupun tidak secara langsung efeknya. Itu disebut dengan indirect leadership. Sayangnya di dalam indirect leadership itu akan terjadi bias begitu ya, susah gitu. Kayak tadi orang pelaksananya langsung disuruh menilai atasan yang tinggi, yang paling tinggi gitu, karena dia tidak tahu langsung interaksinya. Tapi walaupun bias, hal itu bisa dilakukan, tapi ingat bahwa ada biasnya seperti tadi. Jadi level konseptualisasinya silahkan diingat, kemudian ingat juga tentang konsep direct dan indirect leadership. Nah, leadership style itu berfokus spesifik pada traits dan perilaku. Tadi kita sudah bahas. Kemudian juga akan menunjukkan pola-pola berbeda dari perilaku kepemimpinan yang selanjutnya kita bisa kelompokkan menjadi gaya kepemimpinan tertentu. Misalnya begini. Saat kita ngomongin tentang bagaimana seorang pemimpin itu harus berperilaku dalam mengambil keputusan, kita bisa membedakan gaya kepemimpinannya menjadi ada yang autokratik, ada yang demokratik, ada yang laissez-faire kalau menurut Lewin, begitu ya. Kalau kita ngomongin tentang perilaku pemimpin dalam menghandle situasi atau mengatasi situasi gitu ya, kita bisa lihat bahwa ada gaya kepemimpinan yang dia karismatik, ada yang dia partisipatif, ada yang dia situasional begitu ya. Itu yang bisa kita amati begitu. Nah, selain itu kalau misalnya kita mau tahu tentang perilakunya pemimpin dikaitkan dengan orientasinya gitu ya, ada yang task oriented, ada people oriented sesuai dengan yang di Hersey dan Blanchard ataupun yang di Fiedlers. Jadi itu kita kalau mau ngukur gaya kepemimpinan, kita harus tahu dulu sebenarnya kita itu mau tahu apanya dari pemimpin gitu. Mau tahu perilaku dia ngambil keputusan, ya berarti saya harus pakai konsep yang ini. Saya ingin tahu tentang bagaimana dia berorientasi di dalam organisasi, berarti saya harus pakai konsep yang ini gitu ya. Jadi di set dulu di awal tujuannya apa untuk melakukan pengukuran kepemimpinan tadi. Ini ngomongin tentang Kurt Lewin leadership style. Jadi kalau tadi kita sebenarnya sudah bahas dalam video sebelumnya, kalau menurut Lewin pengambilan keputusan itu gaya kepemimpinannya bisa ada 3 gitu ya, autokratik kayak begini misalnya, lakukan ini, semua orang disuruh ngerjakan langsung, jadi atasan punya absolut untuk memberikan perintah dan meminta orang mengerjakan tanpa melibatkan orang tadi dalam pengambilan keputusan. Dalam laissez-faire berbeda dengan laissez-faire, kalau dalam laissez-faire dia menyerahkan gitu, pemimpinnya menyerahkan kepada bawahan. Pokoknya kalau menurutmu cocok ya udah deh kerjain aja. Itu adalah kelompok yang kepemimpinan yang laissez-faire. Sementara dalam demokratik ada interaksi antara keduanya, jadi ditanyain dulu mana yang cocok, mana yang enggak, tapi pemimpin juga masih punya kendali untuk mengambil keputusan. Itu yang di dalam Kurt Lewin. Ini adalah ngomongin tentang Fromm-Jagow. Jadi kalau Fromm-Jagow kita akan punya satu instrumen, isinya ada 7 pertanyaan. Nanti ini akan membantu kita untuk mengambil keputusan pada situasi ini. Dia termasuk dalam situational approach karena akan tergantung dari situasi yang dihadapi. Misalnya, kapan sih saya itu harus mengambil keputusan sendiri atau enggak gitu ya. Yang pertama kita lihat, penting nggak sih keputusan yang harusnya saya ambil ini? Menyangkut hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau itu iya, menyangkut hajat hidup orang banyak dan penting, berarti kita akan masuk ke lingkaran yang biru itu ya. Kemudian ya, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah bagaimana komitmennya tim saya untuk mendukung keputusan saya? Penting atau tidak biar sukses keputusan saya? Kalau keputusan ini sangat tergantung dari komitmen dari bawahan, ya kita jawab ya, kita lanjut ke
pertanyaan ketiga di garis yang biru. Seperti itu seterusnya sampai kita bisa tahu sebenarnya kita itu kelompok yang gaya kepemimpinannya C1, A2, G2, atau C2. Jadi nanti silakan dicek di Froome Jago, di situ ada beberapa gaya kepemimpinan sampai yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada lagi yang namanya di dalam integrative approach ada full ring leadership model. Ini yang paling sering kayaknya akhir-akhir ini digunakan. Jadi kita ingin tahu apakah pemimpinnya transformasional atau tidak, begitu ya. Pada kelompok pemimpin yang transformasional, pemimpinnya itu mempengaruhi orang dengan motivasi-motivasi, memberikan stimulasi, gitu ya, mempengaruhi. Gitu. Itu transformasional pada tataran yang sangat tinggi. Nanti ada juga yang transaksional. Kalau transaksional ada yang nanti kamu ikut aku tak kasih reward gitu. Ada juga yang manajemen by exception gitu ya, transaksionalnya itu akan berbeda-beda. Jadi gaya kepemimpinannya akan berbeda-beda sehingga juga dilihat dari engagementnya atau keterikatan dengan bawahan dan juga efisiensi. Transformasional di dalam full rank leadership model dianggap sebagai gaya kepemimpinan yang paling efisien. Sementara yang paling tidak efisien yang laissez-faire. Nanti silakan dicek juga di dalam konsep ini. Kalau yang ini kita akan banyak membahas tentang Hersey dan Blanchard. Jadi dalam Hersey dan Blanchard kita akan melihat kesiapan dari individu yang menjadi bawahan. Bawahannya itu kita bisa lihat dari apakah orang itu termotivasi atau tidak, orangnya pinter secara teknis atau tidak, terampil atau tidak, begitu. Itu akan menentukan seharusnya kita berbuat seperti apa. Misalnya saat kita ketemu sama orang yang unable dan insecure or unwilling gitu ya, di R1 begitu, berarti kita harusnya menunjukkan yang telling gitu ya. Semakin efektif atau kita semakin membuat dia ingin menjadi lebih terpacu individunya gitu, kita harus merubah gaya kepemimpinan kita itu menjadi orang yang selling, participating, dan sampai ke delegating. Jadi ini menunjukkan yang paling bawah ini menunjukkan kondisi dari bawahannya. Yang ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin harusnya merubah gaya kepemimpinannya kalau ketemu orang-orang yang seperti ini, begitu. Jadi kalau di dalam Hersey dan Blanchard di awal pemimpin akan di-assess dengan self-assessment tools, ada 12 pertanyaan begitu ya. Kemudian kita tahu, oh ternyata setelah jawab 12 pertanyaan saya ini orang tipe yang selling misalnya. Dari sini kemudian kan kita melakukan praktek kepemimpinan gitu ya. Oh, saya ketemu sama orang yang ternyata orangnya itu able dan confident dan willing gitu ya. Dia pinter, high juga gitu. Padahal saya selling. Kalau orang yang seperti ini harusnya dia sifatnya delegating gitu ya, yang paling efektif. Berarti kalau saya selling dan harusnya delegating, saya apa yang harus saya rubah? Oh, saya harusnya lebih bersifat participating dengan memberikan directive behavior-nya saya kurangin begitu ya, atau supportive behavior-nya saya naikin gitu. Itu yang disebut dengan merubah gaya kepemimpinannya sesuai dengan kondisi dari bawahannya. Ini adalah path goal theory, sebenarnya sama kayak Hersey dan Blanchard, tapi ini lebih bagaimana kita membantu seseorang untuk membantu bawahan untuk mencapai tujuannya. Jadi mirip-mirip ya sebenarnya, tapi ini lebih dilihat karakteristik bawahan. Kalau tadi Hersey dan Blanchard itu dilihat dari dia motivasinya, dari kemampuannya. Kalau ini dilihat dari pengalamannya, dari kemampuannya, dari kemampuan dia mengendalikan dirinya, itu yang membedakan antara Hersey dan Blanchard dan path goal theory. Ini adalah path goal leadership theory. Nanti silakan dicek. Baik, itu adalah beberapa saja dari assessment tools yang
bisa digunakan untuk mengukur gaya kepemimpinan. Nanti kita akan lebih banyak bahas lagi praktek tentang bagaimana menggunakan assessment tools tadi.